Saudara-saudari, Gereja Katolik atau orang Katolik akan selalu mendapat kritik-kritik palsu atau tuduhan-tuduhan palsu dari agama lain atau dari gereja-gereja lain. Lalu bagaimana sikap kita orang Katolik? Saudara-saudari yang saya kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tidak jarang gereja Katolik mendapat kritikan atau tuduhan-tuduhan dari orang-orang non-Katolik, terlebih dari gereja-gereja tetangga. Gereja Katolik tidak alergi dengan segala kritikan atau tuduhan. Bahkan setiap kritikan yang positif selalu menjadi kesempatan bagi gereja Katolik untuk memperbaharui diri agar gereja Katolik tetap berdiri kokoh di atas dasar iman para rasul dan menghayati panggilannya dalam setiap situasi zaman. Kalau kita melihat kritikan yang sering dilontarkan, kadang berupa tuduhan-tuduhan. Dan tidak jarang kritik-kritik tersebut tampaknya seolah-olah ilmiah, masuk akal, dan begitu meyakinkan, apalagi diberi kutipan-kutipan ayat Alkitab atau ayat kitab suci. Namun, kalau kita melihat kritik-kritik tersebut, belum tentu kutipan-kutipan Alkitab itu dapat dipakai dalam konteks tersebut, dan belum tentu uraian mereka yang sepintas lalu tampaknya ilmiah itu dapat kita terima. Seringkali mereka mencopot ayat-ayat kitab suci yang tidak pada konteksnya untuk membenarkan tuduhan atau kritik mereka. Inilah yang saya sebut sebagai kritik-kritik palsu atau tuduhan-tuduhan palsu. Kritik-kritik palsu atau tuduhan-tuduhan palsu ini akan terus dilontarkan kepada gereja Katolik atau umat Katolik, dan seringkali ada motivasi tertentu. Misalnya untuk menarik umat Katolik. Hal ini tidak bisa dipungkiri. Memang tidak semua gereja tetangga banyak yang baik dan terbuka kepada gereja Katolik. Akan tetapi selalu saja ada kritik palsu atau tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan kepada gereja Katolik atau kepada umat Katolik. Banyak umat yang menceritakan bahwa mereka sering mendapat tuduhan-tuduhan dari sesama komunitas Protestan. Kita bisa memberi beberapa contoh kritik-kritik atau tuduhan-tuduhan palsu yang sering dilontarkan. Misalnya, tuduhan bahwa Paus di Roma adalah sang antikristus, gereja Katolik menyembah patung, gereja Katolik menyembah berhala, gereja Katolik menyembah Maria, gereja Katolik hanya berdoa kepada Maria, gereja Katolik tidak alkitabiah, gereja Katolik agama kafir, dan tuduhan-tuduhan klasik lainnya. Seringkali dari pihak Katolik telah menjelaskan dan mengklarifikasi tuduhan-tuduhan itu, tetapi mereka tidak terbuka untuk menerima penjelasan tersebut. Mereka selalu hanya memahami dari sudut pandang atau pikiran mereka. Seringkali mereka mencopot ayat-ayat kitab suci yang tidak pada konteksnya untuk membenarkan tuduhan atau kritik mereka. Saudara-saudari, gereja Katolik atau orang Katolik akan selalu mendapat kritik-kritik palsu atau tuduhan-tuduhan palsu dari agama atau gereja-gereja lain. Lalu bagaimana sikap kita orang Katolik? Pertama, orang Katolik harus bersikap kritis terhadap kritik-kritik atau tuduhan-tuduhan palsu yang dilontarkan pihak-pihak tertentu terhadap kita. Orang Katolik jangan mudah menerima kritik-kritik palsu tersebut. Jangan mudah percaya. Orang Katolik tidak boleh bimbang dan ragu akan iman Katolik. Meskipun sekilas tampaknya kritik-kritik itu kelihatan ilmiah dan masuk akal, apalagi didukung dengan ayat-ayat kitab suci yang dicopot tidak pada konteksnya, orang Katolik tidak boleh bimbang dan ragu akan iman Katolik. Iman Katolik tidak akan menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus dan ajaran para rasul. Gereja Katoliklah yang terus menjaga keotentikan ajaran iman akan Kristus Yesus. Sumber ajaran iman yaitu kitab suci dan tradisi yang dijaga dengan ketat oleh magisterium gereja membuat iman Katolik tidak dapat diragukan lagi. Justru
ajaran sola scriptura atau hanya kitab suci sebagaimana dipegang oleh gereja-gereja tertentu akan terus menimbulkan tafsiran yang keliru akan kitab suci sehingga bisa muncul ajaran-ajaran sesat. Misalnya muncul aliran atau gereja-gereja yang tidak percaya kepada Trinitas atau Allah Tritunggal dan juga ajaran-ajaran sesat lainnya. Maka sikap kritis itu sangat penting. Kedua, orang Katolik harus memahami imannya dengan benar. Agar bisa bersikap kritis dan tidak mudah terpengaruh dengan kritik-kritik palsu tersebut, maka orang Katolik harus memahami dengan baik apa yang diimani agar tidak mudah terpengaruh dari pihak lain, terutama pihak-pihak yang memiliki motivasi tertentu, misalnya mencari pengikut. Pemahaman iman Katolik yang benar akan membuat Anda tidak mudah terpengaruh dan akan bersikap kritis. Ketiga, bertanya atau mintalah penjelasan kepada para imam. Bagi orang Katolik, terlebih para kaum muda yang bimbang karena mendapat tuduhan atau kritikan akan iman Katolik, sebaiknya bertanya atau meminta penjelasan kepada para imam atau para romo atau mereka yang lebih memahami iman Katolik. Dengan demikian, Anda tidak mudah bimbang dan ragu akan iman Katolik. Hal yang keempat, janganlah tergiur dengan iming-iming. Seringkali mereka yang mencari pengikut menggunakan berbagai modus. Misalnya dijanjikan diberi uang, diberi pekerjaan, dijanjikan anak sekolah gratis, dan lain semacamnya. Maka janganlah tergiur dengan iming-iming tersebut. Semuanya itu seringkali hanyalah modus. Saudara-saudari, itulah minimal 4 hal yang hendaknya dilakukan dalam menghadapi berbagai kritik atau tuduhan-tuduhan palsu dari agama lain atau gereja-gereja tetangga. Hal ini penting karena tuduhan-tuduhan palsu itu akan terus dialami. Dan meskipun gereja Katolik sudah sering menjelaskannya, tetapi mereka kurang atau tidak mau terbuka terhadap gereja Katolik. Dan itu karena sering dibungkus dengan sikap dan motivasi tertentu. Gereja Katolik senantiasa terbuka hati dan pikiran untuk memahami dan menghormati ajaran iman agama lain atau gereja lain dan tidak mempersoalkannya, sebab itu adalah ajaran dan iman mereka. Gereja Katolik senantiasa bergandengan tangan dengan siapa saja yang berkehendak baik untuk memperjuangkan kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Saudara-saudari, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi umat Katolik agar kritis dalam menghadapi setiap kritikan atau tuduhan-tuduhan palsu dari pihak lain yang tidak seiman dengan kita. Hati-hati dan kritislah terhadap setiap kritik atau tuduhan palsu tersebut. Tetaplah setia kepada iman akan Yesus Kristus dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkah dalam